Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1031 sampai bab 1035. Suzaku mengambil pisau barat dan memasukkannya ke tengah meja. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Siapa yang membicarakan wanita jantan? Suzaku bertanya dengan dingin. Di medan perang, tidak ada musuh yang bisa memberikan keluhan apapun padanya. Kenyataannya, bisakah kedua wanita ini dibuli? Suzaku memainkan garpu dengan gesit, sepertinya dia bisa menembus leher Hei Yuzu kapan saja. Hei Yuzu dan Zheng Yayun langsung ketakutan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, sebenarnya kakak lumayan, kami sangat puas. Mereka ditakuti oleh Suzaku, tidak perlu berkata-kata lagi. Kedua orang ini juga menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Semakin Li Ziran berkompromi seperti ini, semakin banyak tuntutan mereka. Mereka langsung takut pada seseorang yang kejam dan kejam seperti Suzaku. Terutama karena Li Ziran menghargai persahabatan dan meminta mereka menjadi pengiring pengantin, jadi dia menutup mata. Kalau tidak, kepribadian kuat Li Ziran pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Sedangkan untuk pendamping pria, ubah saja kelompoknya, aku tidak suka kelompok ini. Hei Yuzu tidak mampu menyinggung perasaan Suzaku, jadi Hei Yuzu segera mengalihkan targetnya ke King Long dan yang lainnya. Zheng Yayun mengangguk, ya, pendamping pria itu benar-benar tidak baik, lihat mereka berempat. Mereka kotor, hitam, dan sebesar sapi. Mereka tidak rata, ini sama sekali tidak harmonis dengan kami, para pengiring pengantin. Yang utama, King Long, berpakaian sederhana, dan mereka semua memiliki rambut pendek 3 mm. Ada pula aura garang yang membuat orang sulit mendekatinya. Mereka sungguh tidak menyukainya. Ziran, dengarkan saja kami. Pilih beberapa model asing dan letakkan dimanapun kamu mau. Seberapa terhormat mereka? Zheng Yayun menyarankan, tidak, kamu bilang pernikahannya pasti yang terbaik. Ziran, katakan padaku apa yang bisa dilakukan dengan pengiring pria ini. Hei Yuzu mencibir. Li Ziran tersenyum canggung. Menurutku itu bagus. Mereka semua adalah saudara dan teman Junlin. Wajar jika mereka menjadi pria terbaik. Hei Yuzu berkata dengan kedua. Wajah, tidak, mereka pasti bukan pria terbaik. Kami bertekad menjadi pria terbaik seperti ini. Saya tidak setuju. Mata mereka salah. Saya bahkan curiga mereka memiliki niat jahat. Orang seperti itu tidak layak untuk kita. King Long dan yang lainnya sangat marah. Wanita licik seperti ini kurang berpendidikan. Setelah beberapa tamparan, dia akan jujur. Tapi ini adalah teman Li Ziran. Mereka berani marah tapi tidak berani bersuara. Aku hanya bisa menahannya dalam diam. Fang Ziqing juga menghela nafas tak berdaya dan berkata, lakukan saja, itu hanya pendamping pengantin pria dan wanita terbaik. Jangan terlalu memikirkannya, tanpa diduga. Hei Yuzu mencibir dan berkata, Ziran, kita tidak perlu melakukannya, pilih sendiri pria terbaik, tapi setidaknya kita harus menemukannya. Kami puas, jika Anda bersikeras memilih mereka sebagai pria terbaik, maka kami berdua tidak akan menjadi pengiring pengantin. Zheng Yayun juga mengangguk, benar. Jika kamu bersikeras memilih mereka, kami tidak akan menjadi pengiring pengantin, kamu dapat menemukan orang lain pergi. Hah? Li Ziran langsung berkata, tidak, mari kita bahas dengan ramah. Li Ziran tidak ingin mempermalukan kedua belah pihak, dan mencoba menyelesaikannya secara damai. Namun kompromi semacam ini hanya akan memperburuk keadaan. Tidak, Ziran, kamu harus pilih mereka sebagai pendamping pengantin, atau pilih kami sebagai pengiring pengantin, kamu hanya dapat memilih salah satu dari dua kelompok kami. Hei Yuzu dan keduanya bergerak maju dan meminta Li Ziran membuat pilihannya sendiri. Bukankah ini mempersulit Li Ziran? Bagaimana dia bisa membuat pilihan yang baik? Oke, jika kamu tidak ingin menjadi pengiring pengantin, keluarlah, siapa peduli. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah dan meneriaki mereka berdua. Ye Junlin tiba-tiba berteriak, menakuti semua orang. Aku sudah lama bertahan denganmu, aku sudah memberimu rasa hormat. Tapi bagaimana denganmu? Kamu agresif sekali, menonjolkan sisi cerdikmu, segera keluar.
Kami tidak peduli, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa menikah jika kamu tidak menjadi pengiring pengantin? Ye Junlin berkata dengan keras. He Yuzu dan Zheng Yayun sama-sama tercengang. Li Ziran tidak pernah mengatakan apapun. Alhasil, Ye Junlin menjadi marah. Butuh 1 menit penuh bagi mereka berdua untuk bereaksi satu demi satu. Apa, kamu berani menyuruh kami keluar? Mereka berdua memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ya, jika kamu tidak ingin menjadi pengiring pengantin, keluarlah. Ziran mengundangmu sebagai teman baiknya. Bagaimana kamu memperlakukannya? Dia membuat segala macam permintaan kasar untuk makanan dan akomodasi, tapi kami hanya menoleransinya. Kita juga perlu pilih pria terbaik. Apakah Ziran yang akan menikah atau Anda? Pernahkah Anda sedikit menghormati Ziran? Apakah Anda menganggapnya sebagai teman? Kami meminta Anda menjadi pengiring pengantin, bukan leluhur milik kami. Apakah giliran pernikahan Anda yang memilih di sini? Apakah Anda akan menggantikan saya sebagai pengantin pria? Ye Junlin bertanya lagi dan lagi. Keduanya bingung dengan pertanyaan Ye Junlin. He Yuzu dan Zheng Yayun berdiri, memandang Li Ziran dan bertanya, apakah kamu tidak ingin kami menjadi pengiring pengantin? Kamu akan memilih mereka pada akhirnya, kan? Li Ziran, jika kamu memperlakukan kami sebagai teman, katakan saja sesuatu kata-kata. Jika kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai teman, kamu akan tahu siapa yang harus dipilih. Keduanya memaksa Li Ziran untuk membuat pilihan. Li Ziran memasang wajah dingin dan berkata dengan dingin, jika kamu menganggapku sebagai teman, kamu tidak akan membiarkan aku membuat pilihan ini. Kamu tidak memperlakukanku sebagai teman, dan aku tidak perlu memperlakukanmu sebagai teman. Pergilah. Li Ziran tidak tahan lagi dan akhirnya mengambil keputusan. Keduanya memandang Li Ziran dengan tidak percaya. Saya tidak menyangka dia akan membuat keputusan seperti itu. Terutama karena keduanya memiliki pemahaman menyeluruh tentang karakter Li Ziran, mereka begitu tidak terkendali. Siapa yang tahu Li Ziran telah banyak berubah selama periode ini. Apalagi dari segi kepribadian, banyak sekali perubahan yang terjadi. Oke bagus, kamu tidak memilih kami sebagai pengiring pengantin. Kamu akan menyesal. Kata He Yuzu dengan marah. Ya itu benar, tanpa kami, kamu masih memiliki pengiring pengantin. Ye Junlin tersenyum, sulit menemukan katak berkaki dua. Tetapi ada banyak wanita berkaki dua, bukan? Selama pengiring pengantin ingin menemukannya satu, akan ada satu banyak dari mereka. Ye Junlin sudah memutuskan siapa pengiring pengantinnya. Manakah dari Zheng Zihan dan lainnya yang tidak lebih baik dari keduanya? Jika Li Ziran tidak merindukan hubungan lamanya, apakah ini giliran mereka? Hah? Kamu pikir kamu ini siapa? Li Ziran, tahukah kamu bahwa ini adalah pernikahanmu yang kedua, dan kamu sudah menikah dengan megahnya? Kamu benar-benar tidak takut malu, ya? Kamu sebenarnya pikir kamu ini siapa? Jika aku jadi kamu, aku pasti akan malu. Sekarang, kamu masih mengadakan pernikahan. Apakah kamu tidak tahu malu? Keduanya putus dan mencibir. Ini China, pernikahan kedua diadakan dengan megah. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Bisakah kebiasaan seperti ini dibandingkan dengan negara asing? Cepat pergi, Li Ziran berteriak dengan marah. Kami akan pergi jika Anda meminta kami pergi. Apa yang dapat Anda lakukan jika kami tidak pergi? Jika kami ingin pergi, kami akan pergi sendiri, daripada Anda mengusir kami. He Yuzu dan dua lainnya mencibir. Ye Junlin berkata dengan dingin, jika kamu tidak keluar, buang mereka. Oke, aku sudah lama tidak senang dengan keduanya. Xuan Wu berkata dengan marah, bahkan Fang Ziqing memiliki keinginan untuk membuang mereka berdua. Belum lagi pria seperti King Long, sudah pemarah. Kamu berani, coba sentuh salah satu jari kami. Kata He Yuzu, benar saja, para pria di Daxia semuanya adalah sekelompok pria yang sembrono, mereka semua seperti orang barbar dan tidak memiliki etika, mereka bahkan tidak memiliki etika dasar. Saya sarankan Anda belajar dari pria asing, mereka semua adalah pria terhormat dan tidak akan pernah bertingkah seperti kalian seperti ini, sama seperti orang barbar, menjijikkan. Keduanya berkata kepada Xuan Wu dan yang lainnya. Karena telah dipengaruhi oleh budaya asing selama bertahun-tahun, mereka menjadi sombong.
Dia meremehkan segala sesuatu di Daxia, semuanya perlu dibandingkan. Terutama orang-orang, mereka menganggap orang di luar negeri lebih mulia. Dalam hal ini, bias ini semakin buruk. Lihat kelompok orang ini. Saya pikir mereka tidak datang ke Daxia, tetapi masyarakat primitif, mereka semua adalah sekelompok orang barbar. Mata Ye Junlin menjadi dingin. Buang, setelah menerima perintah. Xuanwu tidak lagi menahannya, dan dengan satu tangan dia mengambil satu dan berjalan keluar. Biarkan aku pergi, kedua orang itu meronta. Tapi itu tidak berhasil, plop. Akhirnya Xuanwu melemparkan mereka keluar pintu seperti anjing mati. Keduanya sangat kesakitan dan tercengang. Mereka dibuang seperti sampah. Tunggu saja aku, kalian orang-orang tak tersentuh dan barbar tingkat rendah dari Daxia. Aku akan mengeksposmu ke seluruh dunia. Mereka berdua masih berteriak, tempat rusak dan negara rusak seperti ini sama sekali tidak layak bagi kita. Ayo cepat tinggalkan tempat biadab ini. Keduanya pergi sambil mengumpat, dia juga mengancam akan kembali untuk membalas dendam. Ye Junlin mengedipkan mata pada King Long lagi. Dengan sedikit manipulasi dari King Long, kedua orang ini segera dideportasi. Mereka dipaksa keluar dari Daxia. Sebelum berangkat, mereka berdua mengumpat, jangan khawatir, kami tidak akan pernah kembali ke tempat kumuh ini, sekelompok orang barbar. Kami hanya bisa menjadi orang kelas bawah dalam hidup ini, sampai mereka turun dari pesawat dan datang ke luar negeri. Mereka berdua baru saat itulah saya merasa nyaman. Aku akhirnya pergi ke luar negeri, dan akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Lihat betapa besarnya bulan di luar negeri. Gumam He Yuzu kegirangan. Segera setelah saya meninggalkan tanah barbar seperti Daxia, suasana hati saya membaik, udaranya sangat segar. Benar kan? Melihat wajah-wajah hitam dan putih yang familiar ini, saya merasa sangat baik. Kulit kuning Daxia, melihatnya saja membuatku mual. Kedua orang itu melampiaskan amarahnya dengan gila-gilaan, dan segala macam kata-kata kotor keluar. Keduanya meninggalkan bandara dan tidak langsung naik taksi kembali. Sebaliknya, berjalanlah kembali. Mereka mengaku ingin memanfaatkan udara segar dari luar negeri untuk menjernihkan polusi dan kesialan yang mereka derita di Daxia. Di mata mereka berdua, Daxia sangat rendah hati. Saya tidak akan pernah mengakui bahwa saya berasal dari Daxia lagi dalam hidup ini. Ini memalukan bagi kami. Kata Zheng Yayun dingin. Ya, saya orang asing. Bangsawan berpangkat tinggi. Daxia tidak layak. He Yuzu juga setuju. Saat ini, beberapa orang asing mendatangi saya. Dengan raut wajah yang garang, apalagi saat melihat dua wanita menawan tersebut, mata beberapa bule langsung berbinar. Beberapa orang memegang belati di tangan mereka dan dengan cepat mengepung mereka. Pikirkan, melihat adegan ini, mereka berdua panik. Saya sibuk melampiaskan dan tidak memperhatikan orang-orang ini. Meskipun mereka mengatakan pergi ke luar negeri adalah tempat yang baik, mereka dirampok saat pertama kali datang ke luar negeri. Pada tahun-tahun berikutnya, saya menemui puluhan perampokan, bahkan di kota utama yang ramai. Mereka tidak berani keluar malam ke luar negeri. Malam ini mereka melupakannya. Hei! Tak lama kemudian beberapa orang asing mengepung mereka. Orang asing ini memandang He Yuzu dan tertawa. Malam ini mereka merampok kekayaan dan seks, tuan-tuan asing. Dalam kata-kata He Yuzu memandang mereka dengan tawa di wajah mereka. Betapapun buruknya Daxia yang mereka katakan, tidak akan pernah ada perampokan begitu mereka turun dari bandara. Belum lagi tidak bisa keluar malam di tengah hiruk-pikuk kota utama. Inilah yang disebut baik di luar negeri. Orang-orang di luar negeri itu mulia. Laki-laki bahkan lebih sopan. Maka kenyataannya tidak seperti itu. Kami akan memberimu uang. He Yuzu dan dua lainnya buru-buru mengeluarkan segenggam uang kertas dan menyerahkannya kepada orang-orang ini. Hei, orang asing ini mengambil uang kertas, melangkah maju, mengambil He Yuzu, dan pergi. Keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia segera dibawa ke tempat gelap oleh sekelompok orang asing ini. TSK, tak lama kemudian terdengar suara baju robek. Ayo kita pergi, kalian sekelompok bajingan, kalian akan mati, kalian orang asing hanyalah sekelompok binatang buas, orang.
Barbar yang belum berevolusi, Daxia, lebih baik kembali ke Daxia. Aku ingin kembali ke Daxia, luar negeri penuh dengan sampah. He Yuzu dan Zheng Yayun meraung. Tak lama kemudian suara mereka tertutupi oleh tawa cabul dari tuan-tuan asing itu. Inilah yang disebut baik di luar negeri, betapapun baiknya orang-orangnya. Hanya di saat krisis mereka akan memikirkan tanah yang melahirkan dan membesarkan mereka. Biasanya mereka hanya menghina dan memfitnah Daxia. Apalagi saat berada di luar negeri, mereka tidak berani mengakui identitasnya sebagai orang Daxia. Beberapa negara tetangga yang hanya bisa berbahasa Daxia akan menyamar sebagai penduduk pulau dan tidak berani berbicara bahasa Daxia. Karena mengakui identitasnya sebagai orang Daxia akan membuat mereka merasa malu. Kepergian He Yuzu dan Zheng Yayun tidak mempengaruhi mereka. Dua pengiring pengantin lainnya segera ditemukan. Zheng Zihan dan manajer keuangan He Tiantian, mana yang tidak lebih baik dari He Yuzu dan Zheng Yayun. Masih meremehkan pendamping pria, 5 raja perang di bawah dewa perang Kunlun. Kehadiran yang tak terkalahkan di medan perang. Begitu identitasnya terungkap, tidak hanya Daxia tetapi seluruh dunia akan gemetar. Tidak layak untukmu, bagaimana bisa? Menjelang hari pernikahan, Li Ziran dan Ye Junlin sudah mengirimkan undangan. Tamu undangan Ye Junlin bukan hanya Qin Yuan, Panglima 9 zona perang. Beberapa temannya juga akan datang hadir. Yang membuat Ye Junlin sangat bersemangat adalah mentornya Zhong Longchuan juga akan datang untuk berpartisipasi. Setelah pertama kali bergabung dengan tentara, Zhong Longchuan lah yang menemukan Ye Junlin, seorang pemuda yang baik, dan mempromosikannya sendirian. Li Ziran juga mengundang banyak teman. Dia mengira teman yang diundang Ye Junlin adalah orang biasa. Tapi bagaimana dia tahu bahwa setiap orang yang akan menghadiri pernikahan Ye Junlin adalah orang yang sangat hebat. Selama namanya terungkap, seluruh Daxia akan kaget, bahkan di luar negeri pun akan kaget. Jika orang-orang ini muncul bersama, seluruh dunia akan menjadi gila. Ye Junlin memandang Li Ziran dan berkata sambil tersenyum, di pesta pernikahan, aku akan memberitahumu betapa hebatnya suamimu, betapa kuatnya dia. Di pesta pernikahan, Ye Junlin akan mengungkapkan identitasnya. Ungkapkan semuanya kepada Li Ziran dan keluarga Li Zhao. Melihat ekspresi percaya diri Ye Junlin, Li Ziran juga menantikannya. Kejutan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba, dia sudah lama menantikan momen ini. Sejak Ye Junlin di penjara, Li Ziran telah menantikan. Hari ketika dunia akan dipenuhi salju dan Ye Junlin akan kembali dengan segala kejayaannya, hanya untuk melindungi diriku sendiri selama sisa hidupku. Dilihat dari situasi saat ini, keinginannya semakin dekat. Ye Junlin menyembunyikan banyak rahasia. Dia akan mengumumkannya di hari pernikahan. Penantian dan kegigihannya benar, berita bahwa Ye Junlin masih hidup dan pernikahannya akhirnya sampai ke klan Ye di ibu kota. Klan Ye di ibu kota terguncang naik turun, dan bahkan seluruh klan Ye di Daxia pun terkejut. Bagaimanapun, ini adalah anak tidak sah dari Ye Lingtian, kepala klan Ye berikutnya di ibu kota. Tanggal upacara Ye Lingtian menjadi kepala keluarga akan segera tiba. Pada saat ini, pengungkapan masalah ini terlalu berpengaruh. Hampir seluruh keluarga Ye meledak, terjadi keributan di seluruh Daxia. Beberapa waktu lalu, setelah pembunuhan keluarga Ye gagal berturut-turut, Ye Junlin tidak lagi mampu membunuhnya. Pada saat ini, semakin mustahil untuk menyentuhnya. Suara marah Ye Kuanglan datang dari klan Ye di ibu kota. Kamu tahu tentang keberadaan bajingan ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia menyalahkan orang-orang seperti Ye Yun. Ming Ming sudah lama mengetahui tentang Ye Junlin, tapi dia merahasiakannya. Dan dia tidak menanganinya dengan baik, sehingga mengakibatkan situasi saat ini. Persetan dengan mereka semua, Ye Kuanglan meraung berulang kali. Kali ini, itu akan mempermalukan seluruh keluarga Ye. Tuan, situasinya mungkin sedikit lebih baik, bajingan ini belum mencapai apapun, dia adalah bos grup Yunting, dan bahkan 100 keluarga kaya teratas di Jianghai mendengarkannya, Ye Yun segera menjelaskan. Setelah Ye Kuanglan mendengar ini, ekspresinya sedikit melembut. Tapi pencapaian kecil ini sangat tidak berharga di depan keluarga Ye. Bagaimana dengan bos sebuah grup? Bagaimana dengan Jianghai?
Seorang pelayan keluarga Ye, saya dapat membuat Jiang Hai tidak dapat mengangkat kepalanya. Seorang bajingan akan tetap jadilah bajingan, Ye. Kuang Lan berkata dengan marah. Ya, itu benar. Alasan mengapa dia memiliki beberapa prestasi kecil adalah karena dia memiliki darah bangsawan keluarga Ye. Kalau tidak, dia akan mati kelaparan di jalanan. Keluarga Ye sangat tidak puas dengan masalah ini. Di sebuah villa yang sangat mewah di suatu tempat di ibu kota. Di ruang belajar, dindingnya ditutupi kaligrafi dan lukisan mewah dan mahal, yang masing-masing pasti bernilai puluhan juta bahkan miliaran. Berbagai porselen biru dan putih juga dipajang di dalam ruangan, yang merupakan koleksi yang menakjubkan. Salah satunya mencapai 2,7 miliar, namun dalam penelitian ini, Anda bisa menempatkannya secara acak. Lebih seperti koleksi pribadi kaligrafi, lukisan, dan barang antik. Tapi ini hanya ruang belajar. Seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan sedang berlatih kaligrafi. Setiap pukulan memiliki momentum untuk menyapu bersih ribuan tentara. Dia sedang menulis karakter kamu. Kata daun mewakili keadaan pikirannya saat ini dan situasi saat ini. Karena dia akan menjadi kepala klan Ye berikutnya di ibu kota. Posisi kepala keluarga akan segera diperoleh, dan dia tidak sabar menunggu. Dia adalah Ye Lingtian, ayah kandung Ye Junlin. Setelah dia selesai menulis, senyuman muncul di bibirnya. Sebentar lagi, dia akan naik posisi menjadi jurumudi keluarga pertama di Daxia. Saat Anda mengambil alih sebagai kepala keluarga, itulah saatnya semua suku datang untuk memuja Anda. Saat itu, dia akan menjadi orang yang paling berkuasa dan mulia di antara seluruh orang di Daxia. Seseorang pernah bertanya kepada saya, apakah saya menginginkan sebuah negara atau keindahan? Jawaban saya saat itu adalah saya menginginkan sebuah negara, dan jawaban saya sama sekarang. Saya ingin sebuah negara. Jika Anda memiliki sebuah negara, apa arti kecantikan? Bukankah kamu memiliki segalanya? Ye Lingtian tertawa. Jalan. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Pada saat ini, suara-suara datang dari luar, bersambung.